Halo guys-guysku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya guys-guysku, jadi kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari sesuatu hal menarik apa hari ini di dunia hiburan, di dunia entertain. Karena kayaknya ada yang menarik seputaran mafia skincare, teman-teman. Iya, soal mafia skincare ini dengar-dengar nih ada yang barusan keceplosan gitu. Keceplosan dan kayaknya ini OTW jadi tersangka. Apakah benar seperti itu? Mendingan kita langsung cari tahu lewat video-video berikut ini. Ini berarti ini si Doktip ini jangan lagi lah review-review. Aku bilang nih sama dia, aku buat konten. Untuk dokter detektif, aku juga sekarang itu kayak Saya di sini meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang telah kami perbuat, atas kesalahan produk kami yang overclaim, atas Tuh kesalahan dia. produk kami Keceplosan yang nih kayaknya nih. overclaim. Iya kan? Padahal ini di waktu-waktu yang lalu nih menolak loh kalau disebut produknya ini overclaim gitu. Enggak kok, enggak seperti itu, katanya seperti itu. Tapi kok barusan ini mengakui secara tidak langsung ini mengakui kalau produknya overclaim. Meminta maaf karena produknya overclaim, katanya seperti itu. Keceplosan, Bu. Kan gue udah bilang tunggu ya, gue siap-siap mau nyemil, mau makan sambil ngeliat ada yang tersengkong. Bener udah tersengkong, kabur doski. Jadi kalian bisa tandain nih yang koar-koar dibilang Kasal itu tersangka, penangguhan sampai lebaran, ya. Kalian tandain orangnya, besok-besok kalau dia ngomong jangan dipercaya lagi. Berarti dia suka menyebar berita bohong. Ya sayang ya, mohon maaf lahir batin. Wah. Tidak mau Ayo disebut Pak, sebagai ini buktinya tersangka udah tuh. terpampang nyata ratusan ribu. Bener omongan Mamski ya, ternyata SS tersengkong. Iya, memang tersengkong. Orang cuma beda seminggu doang kan dari omongan gue. Tidak mau disebut sebagai tersangka, teman-teman. Katanya jangan dipercaya. Ini sampai ada komentar katanya, terus ibu-ibu ini setiap ada berita viral selalu ada nimbrung. Tuh, percaya sama SS? Enggak lah, gitu. Katanya seperti itu. Ini semakin menarik sekali ketika ada keceplosan tadi, terus kemudian masih tidak mau kalau ditetapkan sebagai tersangka dan kawan-kawannya gitu ya, tidak mau dan menolak kalau misalkan disebut sebagai OTW nih jadi tersangka, itu nggak mau katanya. Kaget saya. Bisa-bisanya lo bilang itu hoak. Saya klarifikasi di sini, tidak ada namanya minta penangguhan, tidak ada. Heh Mbak, jangan percaya itu namanya bohong. Kalau udah bohong berarti apa? Jangan percaya ya guys. Kita itu nggak kebohongan, kita mendoakan supaya jalan Anda lancar, supaya jalan Anda cepat menuju mana? Penjerong ya. Ini menarik nih, ada orang lagi yang justru ini mengatakan ya sebagai curahan dari netizen sama seperti komentar tadi teman-teman. Jadi ini tuh ada, beliau ini mengatakan kalau enggak, di sini tuh enggak kok menuduh yang gimana-gimana gitu loh. Ini tuh justru mendoakan supaya lancar nanti untuk masuk penjara, katanya seperti itu. Karena memang masalah mafia skincare ini banyak sekali diperbincangkan ya teman-teman. Panas sekali ya kan. Sampai Nikita Mirzani ini masuk penjara. Kemudian ini Doktip kemarin sudah jadi tersangka. Terus kemudian ini ada lagi sebuah nama ya, inisialnya SS yang katanya dikabarkan ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi kita masih belum tahu apakah itu benar apa enggak gitu. Tapi terlepas dari itu, ini yang soal keceplosan tadi, ini repot banget nih. Itu sebagai pengakuan loh soalnya ya kan. Ini soalnya agak berbeda dengan statementnya yang beberapa waktu belakangan ini yang menolak kalau skincare-nya itu disebut overclaim. Jadi poinnya di sini yang kebal hukum itu siapa? Oh. Siapa? Si SS Oh, atau ini siapa? pertanyaan Si menarik ular nih. atau siapa? Gitu. Pertama. Ini menarik nih teman-teman. Jadi memang ada isu soal ada seseorang yang katanya kebal hukum dan itu dituduhkan ke Nikita Mirzani, katanya seperti itu. Tapi dengan Nikita masuk penjara, terus dengan adanya orang yang masih berkoar-koar di luar sana, ini pertanyaannya menarik. Jadi yang sebenarnya kebal hukum itu siapa?
SS atau Nikita Mirzani? Coba kalau menurut kalian, silakan kalian tebak teman-teman, bebas. Kalian tebak dan kalian tulis di kolom komentar. Siapa menurut kalian? Niki sampaikan sama tim kakak sama dokter. Apa nih? Beredar rekaman suami SS ancam membunuh Nikita Mirzani. Waduh. Oke, kalau terjadi apa-apa dengan istriku, urusan kalian di dunia ini gak selesai sama saya ya. Ala gue di mana? Dengan WhatsApp gue yang begitu halus, begitu sabar, nenangin padahal bini lu yang salah, pun gue sebetulnya nggak peduli. Mau dia berangkatin waria 100 orang pun gue nggak peduli. Yang gue pertanyakan, kenapa lu berbohong? Itu kan intinya. Lagi aja kan Niki, supaya Nggak bener nggak? Kan dari awal Bang Fitra diajak juga untuk ngomong. Kakak, saya mau tanya sama kakak mau meluruskan masalah ini nggak kira-kira? Lah, kenapa ngomong ke orang-orang gue meres? Nggak mau meluruskan masalah ini. Bukan, nggak bisa. Ini pemerasan ini harus dikelirkan. Gue nggak pernah meres, nggak mau gue. Kalaupun orang mau pakai jasa gue, ya untuk misalkan gini, Kak jangan di review dong. Ya udah, apa imbalannya? Ya udah lurusin bayar gue. Itu fair. Itu fair dengan apa yang sudah mereka lakukan, penipuan-penipuan di luar sana. Itu fair, itu tidak ada yang dibilang namanya pemerasan. Tapi pertanyaan gue di kasus ini, gue meresnya di mana? Kan gue juga Saya mau jelaskan. Kan gue juga ngomong nih sama lo nih Bang Fitra ya. Gue bilang, Bang, kalau kayak gini gue minta dibayar as a profesional. Bener gak? Ada WhatsAppnya? Ada nggak gue bilang gini, lo harus bayar gue ya, gue nggak terima ya, gue digini-gini. Kagak gue bilang begitu. Oke. Memang bukan kakak yang bilang. Memang itu bukan kakak, kita tahu. Duh. Tetapi itu kan orang. Bentar, bukan kakak yang bilang tapi kok yang dilaporkan Nikita Mirzani. Agak bercanda nih ya. Orang samping kakak juga ada ngomong ke kita. Samping-samping orang yang ada di sekeliling gue itu pasti bilangnya gini, Nik, lu tuh bodoh banget, lu ngebelain orang yang udah ngebohongin lu jelas-jelas begitu. Lu harusnya minta bayar lu secara profesional. Tapi gue tidak ada. Lu pengen, udahlah buat gue yang udah ya udah, gue nggak mau kenal lagi. Oh berarti gue cukup tahu. Waduh, ini setelah kemarin itu muncul rekaman suara yang diduga itu adalah suaranya Dr. Reza Gladys dan juga Mail. Sekarang muncul lagi suara rekaman yang diduga ini suaminya SS teman-teman yang mengancam Nikita Mirzani. Di sini juga kita tadi barusan mendengarkan cekcokannya antara Nikmir dengan suaminya SS. Yang mana salah satu yang dipertanyakan Nikmir soal pemerasan itu. Yang mana Nikmir di situ mengatakan gak ada pemerasan itu. Ini harus dikelirin dulu nih, gak ada pemerasan itu. Saya gak pernah melakukan hal itu, tapi kenapa kok dituduhkan itu ke saya? Ini menarik teman-teman. Setelah tadi sang istri keceplosan, sekarang giliran suaminya yang rekamannya muncul di publik soal mengancam Nikita Mirzani. Wah, gimana kalau menurut kalian? Kucium kaki orang itu dua. Oh ini lagi. Dari mertuanya sama dia. Ini lagi. Kucium kaki orang itu dua, nggak apa-apa lah. Aku nggak pernah lo nyium kaki mama. Tanya mama aku. Yang penting aku dimaafkan. Anakku makannya apa kalau aku masuk? Tawi. Minta tolong lah, bilang dulu ke sama Kak Jennifer. Tolong apa? Bilangkan sama Kak Mamari. Dengan adanya videoku di TV, semua orang pasti udah nonton aku seluruh dunia ini ya kan. Seluruh dunia ini udah nonton aku di TV. Keren banget seluruh dunia kan? ini. Di sini aku bukan ada niat menantang. Aku kayak bahagia gitu. Bahagia dari mananya? Tolong. Di video Anda itu tidak terlihat Anda sedang bahagia. Tapi memang sebuah argumen yang tajam banget itu disasarkan kepada Mamari, ya. Ini artis gitu, artis ternama Jennifer Copen. Itu gak ada aku unsur menantang. Oke, jadi buat kalian yang belum tahu ya, guys-guysku ya. Jadi orang ini itu beberapa waktu yang lalu membuat banyak postingan yang mana itu disasarkan untuk Jennifer Copen yang merupakan mama dari Kamari, teman-teman, atau sering banget disebut Mamari. Nah, ini masalahnya orang ini itu kemudian menyeret-nyeret orang yang lainnya lagi, nggak cuma Mamari aja yang disasar. Kayak
menyalahkan Mamari, yang soal agama juga, terus nyeret-nyeret nyeret-nyeret almarhum suaminya, mantan suaminya Mamari, terus kemudian ngata-ngatain lah, banyak hal gitu loh videonya tersebut tuh. Terus bisa-bisanya ini mengatakan tidak terlihat marah atau benci gitu, terlihat bahagia. Bahagia dari mananya? Tolong dijelaskan sekalian. Atau perlu ditunjukin videonya gitu. Kok sekarang baru merasa bersalahnya ketika habis dilaporkan. Jadi memang kemarin tuh pada akhirnya Mamari atau Jennifer Koppen ini melaporkan orang ini teman-teman atas pencemaran nama baik seperti itu. Soalnya ini tuh orang ini terlalu apa istilahnya ya, fanatik banget gitu loh, mengidolakan orang yang ya kita juga belum tahu nanti kedepannya seperti apa soal hubungannya Aisyar dengan Fuji gitu. Emang ya biasa template-nya plus 62, gembar-gembar di awal, kayak pede banget di awal, ujung-ujungnya apa, minta maaf, ujung-ujungnya minta diampuni dan lain sebagainya, minta dicabut lah dan lain sebagainya. Aisyar Khalid dituntut untuk menafkahi anak-anak dari Inayah. Aduh. Jikalau memang Inayah akan jeblos ke penjara. Semakin Mungkin udah ya. banyak yang tahu kalau Mamari atau Jennifer ini sudah membuat laporan di polisi, dan isunya laporan ini dibuat untuk sebuah akun bernama Inayah. Jadi diduga akun bernama Inayah ini memberikan ujaran kebencian kepada Mamari dan juga Aisyar. Dan ternyata setelah ditelaah lebih lanjut, Inayah ini adalah fans keras dari Aifu alias Aisyar Fuji. Jadi semua VT yang dibuat oleh Inayah ini adalah bentuk keresahan dan juga kekecewaan, karena awalnya dia sangat amat berharap Aisyar ini pada akhirnya akan bersama Fuji, tapi dia mungkin berpikir sekarang Aisyar ini sama Mamari. Dia merasa Aisyar telah memberikan harapan yang begitu besar kepada dirinya, dan dia merasa satu dunia pun berharap dia akhirnya sama Fuji, tapi ternyata malah jadi seperti ini. Bahkan kalau kalian main ke akunnya Inayah, sama sekali tidak ada unsur ketakutan pada saat mengetahui bahwasannya dia telah dilaporkan. Kalau gue lihat dari beberapa konten yang dia buat, intinya dia itu sangat amat menyalahkan Aisyar. Pokoknya yang salah itu Aisyar menurut dia, karena tidak bisa memuaskan ekspektasi atau harapan dari para fans. Itu menurut Inayah ya. Kalau menurut gue yang namanya public figure, artis, or anything, menurut gue itu semua balik lagi ke urusan mereka, masalah percintaan dan lain sebagainya. Kita sebagai fans atau sebagai netizen orang luar nggak punya hak apa-apa untuk mengatur. Gimana menurut kalian guys setelah melihat VT-VT-nya Inayah? Apakah membuat kalian menjadi kasihan atau ya udahlah gas aja ke jeruji besi? Aisyar Khalid. Yang terbaru ini dari Jennifer Koppen ya. Jennifer kemarin apa tadi melaporkan salah seorang haters. Jennifer Koppen tak terima difitnah, laporkan akun medsos ke Polda Bali ya, karena Jennifer memang tinggalnya di Bali. Ini apa sih sebetulnya masalahnya? Jadi ini berawal dari ketika dia terakhir bikin konten sama Aisyar ya kan. Jadi ini kayaknya fans yang biasa nge-ship Aisyar dan Fuji kayaknya gitu loh. Itu nge-stitch video kontennya Jennifer dan Aisyar yang lagi tuker-tukeran kado gitu kan, tuker-tukeran kado. Jennifer dikasih apa sih, baju hijab gitu kan, baju apa sih, baju kurung gitu. Nah terus lagi tuker-tukeran kado gitu tuh si fans shippers ini gitu. Itu emang aku dengerin sih ya, emang agak gak enak ya ngomongnya gitu, kayak aduh gitu, kayak menasehati Jennifer apa, tapi kata-katanya itu emang penuh dengan tuduhan-tuduhan yang ya buat Jennifer akhirnya itu jadi membuat dia ingin melaporkan gitu. Jennifer menganggap sudah fitnah karena dia dituding pindah-pindah agama, kemudian sampai membawa-bawa nama almarhum suaminya begitu, dan itu buat dia dalam batas kesabarannya. Nah ini kalau postingannya Jennifer coba kita lihat nih ya, dia memposting update-nya, dia sudah melaporkan tadi bersama pengacaranya. Kemudian di TikTok juga dia bikin video juga, captionnya adalah Jenny gua saranin haters ya, apa sih dia bilang, ibu Jenny itu Jennifer ya maksudnya, mamanya Kamari, ada tulisannya kan, dibilangin janda satu ini jangan ditantang gitu ya captionnya. Terus ini salah satu komennya kan, Jenny gua saranin haters yang lain buru-buru, Jenny itu maksudnya, gue saran. Jadi Jenny kok mention Jenny Korea itu buat haters. Gue saranin haters yang lain buru-buru hapus komen sebelum gue samperin satu-satu katanya gitu ya. Tapi sih emang ya. Terkadang memang maksudnya perlu itu komentarnya gitu wow gitu. Gak enak juga didengarnya.
Coba kita baca komentar netizen. Buat pelajaran yang lain ya, katanya gitu. Yang berikutnya, Inaya bela Fuji udah kayak bela negara. Iya loh, tuh ya. Kadang-kadang kasihan Fujinya jadinya. Iya kan, dia nggak sih, orang jadi kayak, ih apa sih fans Fuji yang disebut kan. Iya, Yang berikutnya, disebut, kasihan nah loh. kan tinggal tunggu klarifikasi dari yang ono aja, haha good job Mamari gitu. Nggak terima klarifikasi katanya kan, mamanya Tuh, Kamari. Yang udah berikutnya dijawab ada lagi, ternyata, ya. kesian banget itu ibu-ibu puber lebarannya di polsek. Yang berikutnya ada lagi, Fuji mentalnya kuat dihujat macam-macam tapi happy aja dia. Sayangnya saya bukan Fuji. Oh ini masih astaga. Hai, hentikanlah membanding-bandingkan ya. Itu rasanya enggak enak sudahi, banget. teman-teman. Iya bener banget, sudahilah untuk membanding-bandingkan. Dan mereka itu seorang public figure, jadi udahlah gitu loh. Jangan kok dibatasi untuk mungkin kerjasama dengan pihak si A, si B, si C kayak gitu, janganlah. Karena kalian juga nggak tahu kan situasi aslinya tuh kayak gimana, kan nggak tahu gitu loh. Bolehlah mengidolakan seorang artis, public figure, silakan mengidolakan boleh, tapi ya tahu batas wajarnya. Kalau sampai kayak gitu kok kayaknya itu sangat berlebihan sekali menurutku. Oh, reaksi Ayu Ting Ting, video juga direpost Jennie Blackpink. Waduh, seneng lah menarik siapa dong sih ini. yang gak seneng? Semua juga seneng. Oh, direpost sama enggak juga, karena kan kalau saya kan kalau nih. waktu-waktu senggang gini nih biasanya saya nggak bisa santai. Kadang ada aja kru-kru yang masuk ke dalam ruangan gitu, antara ngajak ngobrol, entah ngajak apa gitu. Jadi jarang punya waktu yang benar-benar bisa buat latihan gitu. Karena kan saya kalau latihan dan situ kan ngeliat dulu gitu. Saya perhatiin dulu, saya hafalin dulu, baru ntar saya aplikasikan dengan gerakan badan gitu. Awalnya dilihat dulu sampai seminggu, 2 minggu lewat ya udah berarti gak usah bikin. Gitu. Pas kemarin emang saya ngajarin dia minta diajarin sih sebenarnya, dia pengen kan. Itu anak-anak itu nggak pernah kalau saya suruh bikin ini nggak pernah mau. Jadi sekalinya dia minta pasti saya ikutin tuh. Itu lagi nggak tahu lagi gimana tuh, kepalanya lagi pengen, Bu Nikis mau dong Bun. Oh ya udah. Oh, jadi ini ada kabar yang menyenangkan teman-teman. Setelah kita tadi mendengarkan kabar buruk ya, kini ada kabar menyenangkan dari Ayu Ting Ting yang videonya itu di-repost sama penari aslinya, yaitu bukan penari aja tapi artis aslinya, yaitu Jennie Blackpink. Siapa sih nggak kenal Jennie Blackpink ya kan? Nah itu tadi guys-guysku informasi kita hari ini. Kira-kira gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri. Sampai jumpa.